Emang tuh ngomong-ngomong soal ijazah tuh. Enggak, ada satu orang bupati yang rupanya diduga ijazahnya palsu. Ini bupati. Kemudian si bupati itu ditanyain, Pak, ini bener Pak Bupati dulu ijazahnya palsu? Ya enggak, setahu saya asli. Waktu dulu beli saya bilang minta yang asli. Jadi jangan sampai belinya yang palsu, kata dia. Saya baru tahu kalau ternyata saya dikasihnya yang palsu, kata dia. Oh, ya. Gue hidup udah 7 presiden. Soeharto, Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, Prabowo. Kelewatan ya Jokowi ya? Menurut lo kelewatan nggak Jokowi? Anda sadar nggak kalau Anda sedang viral di Indonesia karena Anda merusak tatanan demokrasi dan dan transparansi? Halo? Saya nggak tahu itu. Oh, nggak tahu itu. Oke, Bro. Kita bisa bertanya kepada Anda gantian ya. Kita nonton di sebuah YouTube, Anda menyatakan soal Gibran yang entah kursus entah sekolah di insert. Kemudian Anda bilang itu insert nggak ada kaitannya sama UTS dan lain sebagainya. Sebelum saya tanya itu lebih lanjut, setelah interview itu Anda banyak ditelepon orang atau banyak diintimidasi orang? Dua-duanya. Bener nih ada intimidasi. Ada juga di telepon ada. Oh, ada yang cari kuadrat, yang cari gara-gara ini katanya. Dari biasalah termul. Oh, termul. Itu istilah termul itu sampai sana juga rupanya ya, sampai sini juga. Betul. Oke, so far mudah-mudahan so good ya, karena ini yang paling penting untuk pemirsa kita, bukan di antara kita ya. Nanti kalau ada komplain dari mereka kita akan perbaiki coba. Barangkali Mas Roy yang akan penasaran untuk nanya atau Dr. Tifa yang pertama kali, silakan Mas Roy. Iya. Ya, Pak Iksan, salam kenal, salam hormat. Kita sesama FDI nih, Mas. Ya, pertama begini, jadi memang saya sama Mas Roy itu sejak 2022 sebenarnya sudah curious ya dengan kejanggalan dari riwayat pendidikan Gibran, dan terutama dari klaim ya bahwa dia itu melanjutkan sekolahnya sejak SMP itu di Singapura dan di Australia. Nah, tahun 2022 kita mulai gaungkan di internet begitu. Tapi memang karena ini sesuatu yang sangat nggak jelas gitu ya. Jadi kita pun juga meraba-raba apa sih yang dimaksud dengan UTS Insert itu gitu. Jadi kita coba sekarang ini kita seriusi sejak kemudian Gibran ini kemudian menggunakan klaim-klaim jenjang pendidikannya sampai memperoleh jabatan sebagai Wapres. Ini kan menjadi sebuah presiden yang sangat buruk andai kata ternyata terbukti berdasarkan penelitian yang saat ini sedang kita lakukan terbukti palsu gitu ya. Jadi saya mohon klarifikasinya dan informasi tambahan untuk membuat penelitian kami menjadi lebih valid ya, Bro Iksan ya. Silakan. Ya. Nah, setahu saya ya, insert sama UTS itu dua organisasi beda, tapi punya link. Punya link. Kalau insert itu adalah tempat belajar bahasa, kalau UTS itu adalah University of Technology of Sydney, sebuah university. Kalau insert bukanlah university, tetapi insert juga punya link sama UTS. Itu mereka menyelenggarakan program foundation study, yaitu mahasiswa-mahasiswa yang mau melanjutkan sekolah ke UTS dan di training dulu di insert itu foundationnya. Tapi belakangan ada program-program UTS yang dilaksanakan oleh insert seperti short program itu ya, seperti short courses 6 month atau 1 year courses untuk UTS. Ya, teman-teman, selamat datang kembali di channel kita. Barusan tadi lewat di beranda teman-teman mungkin cuplikan video di mana kasus daripada ijazah Jokowi yang semakin hari dan juga semakin bergulir, teman-teman, kita bisa lihat, dan para penggugatnya pun sangat-sangat bersemangat sekali lah ya kita lihat, terutama Roy Suryo dan beberapa rekan-rekannya untuk menyatakan bahwa pernyataan mereka selama ini adalah benar dan ya istilahnya tidak boleh dibantah begitu, teman-teman. Nah,
Di sisi lain juga kita bisa lihat bahwa semua apa atau segala apa saja yang sudah mereka omongin, yang sudah mereka nyatakan itu sama sekali tidak istilahnya ya tidak berpengaruh lah ya kepada pihak daripada Jokowi. Bahkan mereka pun selalu memberikan atau membuka pintu maaf bagi para lawannya ini untuk memberikan atau menerima dengan lapang dada. Tetapi ya para penggugat ini teman-teman selalu saja mereka tidak tenang ketika ya istilahnya pendapat mereka, pernyataan mereka yang sudah bertahun-tahun tidak dapat mereka atau tidak mereka lihat sendiri atau meraba sendiri seperti apa ijazah Jokowi yang sebenarnya. Nah, teman-teman, itulah beberapa cara atau berbagai macam cara mereka melakukan supaya pernyataan mereka yang sudah lama bisa ada wujudnya. Begitulah kira-kira, teman-teman. Nah, tanpa berlama-lama, mari kita baca beberapa tanggapan yang sudah dicantumkan di sini, teman-teman. Makin panas, kubu Roy Suryo desak polisi tutup kasus ijazah Jokowi lewat SP3. Polemik mengenai ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo kembali mencuat setelah tim kuasa hukum dari Roy Suryo dan Tifauji Atisuma mengambil langkah baru. Mereka secara terbuka meminta aparat kepolisian menghentikan proses hukum yang sedang berjalan. Permintaan tersebut ditunjukkan kepada Polri agar menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3. Menurut tim hukum, kasus yang berkaitan dengan ijazah tersebut dinilai tidak memenuhi unsur yang cukup untuk dilanjutkan ke tahap berikutnya. Nah, teman-teman, itulah beberapa tanggapan dan sangat menarik sekali ini. Pihak daripada kubu Roy Suryo memberikan pilihan tepat menurut saya, teman-teman. Kenapa saya bilang ini pilihan tepat? Ya, mungkin mereka udah bosan atau ada gerangan lainnya sampai mereka meminta kasus penyidikan ini maunya dihentikan, tetapi mereka di sisi lain tidak mau meminta maaf, tidak mau RJ seperti yang dilakukan oleh Rismond. Bahkan mereka tetap pada pendirian mereka, istilahnya tidak ada komparatif lah ya teman-teman ya. Istilahnya minta maaf ya minta maaf, nggak ada sama sekali pun. Mereka hanya mengatakan atau meminta kepolisian untuk menghentikan daripada penyidikan kasus ijazah ini. Oleh karena itu, penghentian penyidikan dianggap sebagai langkah yang tepat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam sistem hukum di Indonesia. Selain itu, tim kuasa hukum juga menekankan pentingnya objektivitas dalam penanganan kasus. Mereka berharap pihak kepolisian dapat mempertimbangkan seluruh aspek secara menyeluruh sebelum mengambil keputusan, termasuk menilai apakah perkara tersebut layak diteruskan atau tidak. Isu mengenai ijazah Jokowi sendiri telah menjadi perbincangan publik dalam beberapa waktu terakhir. Berbagai pandangan muncul dari masyarakat, mulai dari yang mempertanyakan hingga yang menyatakan bahwa dokumen tersebut telah melalui proses verifikasi. Sejumlah pihak sebelumnya juga telah memberikan klarifikasi terkait keabsahan ijazah tersebut. Namun demikian, polemik tidak serta-merta mereda dan justru kembali mencuat seiring munculnya pernyataan dan langkah hukum terbaru. Langkah yang diambil oleh kubu Roy Suryo dan Dr. Tifa ini menambah dinamika dalam perkembangan kasus. Permintaan SP3 dinilai sebagai upaya untuk mengakhiri proses hukum yang dianggap tidak memiliki dasar kuat. Di sisi lain, hingga saat ini belum ada keputusan resmi dari pihak kepolisian terkait permintaan maaf
terkait permintaan tersebut. Publik masih menunggu apakah penyidikan akan dihentikan atau tetap berlanjut sesuai dengan prosedur yang berlaku. Pengamat hukum menilai bahwa penerbitan SP3 harus melalui pertimbangan yang matang. Keputusan tersebut tidak hanya berdampak pada kasus yang sedang berjalan, tetapi juga pada kepercayaan masyarakat terhadap sistem penegakan hukum. Perdebatan yang terjadi menunjukkan bahwa isu ini memiliki dampak luas di ruang publik. Perbedaan pandangan antara berbagai pihak menjadi faktor utama yang membuat polemik terus berkembang. Kedepan, perhatian masyarakat akan tertuju pada langkah yang diambil oleh aparat penegak hukum. Keputusan yang dihasilkan diharapkan dapat memberikan kepastian sekaligus menjawab berbagai pertanyaan yang muncul. Kasus ini kembali menegaskan pentingnya transparansi dalam proses hukum, terutama yang melibatkan figur publik. Dengan penanganan tepat, diharapkan polemik dapat diselesaikan secara jelas dan tidak menimbulkan perdebatan berkepanjangan di tengah masyarakat. Nah, teman-teman, itulah beberapa tanggapan dulu yang barusan kita baca, dan mudah-mudahan dengan adanya tanda-tanda, karena saya rasa ini udah mulai ada ya, tanda-tanda perwujudan atau udah mulai ada titik terangnya setelah Rismo keluar daripada valu mereka. Baik, demikian dulu pembahasan kita di video kali ini teman-teman, dan jangan lupa dukung terus. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati.